Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah boleh menyapa yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan sapaan selamat malam juga, dengan senyuman yang paling manis? Puji Tuhan. Baik, saya punya satu survei. Ini sering saya lakukan, beberapa kali saya lakukan dalam homili saya. Saya pengen coba, apakah jawaban umat ini sudah berubah atau tetap sama? Oke, siap untuk survei ini? Oke, latihan dulu. Nanti saya akan memberikan satu pertanyaan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari di sini setuju dengan pertanyaan saya, tolong angkat tangan kanannya. Siap? Oke, contoh, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Oke, baik, luar biasa. Nah, begini pertanyaannya. Kalau setuju angkat tangan kanan ya. Siapa di sini yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Oke, kurang yakin. Sekali lagi, siapa di sini pengen masuk surga? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, ya kira-kira 3.000 umat. Sekarang, pertanyaan kedua. Siapa di sini yang pengen masuk surga sekarang juga? Oh, pada ragu-ragu. Ada beberapa yang angkat tangan, luar biasa. Beri tepuk tangan. Puji Tuhan, umat Katolik Paroki Redemptor Mundi semuanya pengen masuk surga. Oke. Nah, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar dan bacakan, apa yang dialami oleh ketiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini seperti suatu pengalaman surgawi, penglihatan yang luar biasa. Yesus berubah rupa di atas gunung yang tinggi. Gunung ini disebut sebagai Bukit Tabor. Nah, Yesus berubah rupa menampakkan kemuliaannya sama seperti pancaran kilat-kilat, seperti mungkin kurang lebih seperti sedang hujan di luar ya. Jadi Yesus berubah rupa dan hadir di situ Musa dan Elia sedang berbincang-bincang. Nah, saya punya satu pertanyaan. Apa saja momen-momen atau saat-saat kemuliaan atau momen-momen peristiwa dalam hidup Anda
sama seperti peristiwa di Bukit Tabor. Peristiwa kemuliaan di mana Anda menyaksikan kemuliaan Allah yang hadir dalam hidup Anda. Apa saja, mungkin beberapa minggu atau bulan atau tahun sebelumnya, coba diingat-ingat apa saja, atau mungkin sepanjang hidup Anda, apa saja pengalaman-pengalaman atau momen-momen Bukit Tabor, momen-momen kemuliaan di dalam hidup Anda. Nah, momen Bukit Tabor ini, momen kemuliaan ini sekali lagi adalah momen di mana Allah menampakkan kemuliaannya, dan Anda juga sama seperti ketiga murid Yesus ini merasakan pengalaman kemuliaan, merasakan dan mengalami penglihatan surgawi. Mungkin sebagai contoh momen-momen Bukit Tabor atau momen-momen kemuliaan di dalam hidup Anda. Misalnya kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik, relasi yang baik. Jadi semuanya baik-baik saja. Ini kan momen-momen kemuliaan, momen sukacita yang ingin Anda rasakan selama-lamanya. Sama seperti Petrus, ingin tetap tinggal di atas gunung yang tinggi ini, supaya ia bisa mengalami pengalaman yang luar biasa ini selama-lamanya. Misalnya pasangan suami istri, Pak Sutri, Bapak Ibu di sini, yang hadir di sini, yang mana anak-anaknya luar biasa, berprestasi di sekolah, mungkin dalam pekerjaan, dalam karir juga berhasil, dapat pekerjaan yang baik. Itu salah satu contoh dari momen Bukit Tabor, momen kemuliaan. Atau juga mungkin anak-anak punya orang tua yang begitu suportif, mendukung setiap pilihan dari anak-anak. Itu juga merupakan momen Bukit Tabor bagi anak-anak. Orang tua yang selalu mendukung, memberi support. Momen pengalaman Bukit Tabor. Atau juga pasangan suami istri yang mendapat pasangan hidupnya, suaminya atau istrinya yang baik hati, yang rupawan, yang penyayang. Coba lihat kiri kanan, apakah seperti itu? Itu juga adalah momen Bukit Tabor, momen sukacita, momen kemuliaan. Atau ya teman-teman yang sedang bekerja, mungkin dapat kenaikan gaji, dapat kesempatan yang baik. Jadi pintu terbuka untuk teman-teman untuk bisa berkreasi dan melakukan hal-hal yang baik. Itu salah satu contoh dari momen Bukit Tabor, momen kemuliaan. Saya juga punya pengalaman Bukit Tabor, momen kemuliaan. Dari kecil saya memang pengen jadi Romo. Dari kecil ya. Ya meskipun ketika saya masih kecil ya biasa, usia-usia masih kecil itu kan cita-cita lain itu juga dipikirkan. Misalnya dulunya saya pengen jadi guru, karena papa saya seorang guru. Karena saya hobi main sepak bola, dulunya pengen jadi seorang pemain sepak bola profesional seperti Messi. Saya jago gocek dulunya, gocek. Tapi tetap beriringnya waktu, sering berjalannya waktu, saya tetap ingin menjadi seorang Romo, menjadi seorang imam. Akhirnya ketika saya lulus SMP, saya memutuskan untuk masuk seminari menengah. Dan puji Tuhan saya diterima di seminari menengah. Itu salah satu momen Bukit Tabor, momen kemuliaan yang saya alami. Sama seperti pengalaman ketiga murid Tuhan Yesus. Terlebih ketika saya akhirnya menyelesaikan pendidikan saya di seminari menengah, memutuskan untuk menjadi seorang biarawan, menjadi seorang Dominikan di Ordo Pawarta. Dan akhirnya saya diterima dan menggunakan jubah Dominikan. Ini jubah Dominikan ini jubah yang sudah mulai dikenakan sejak abad pertengahan 12 berapa itu. Jadi beberapa santo yang terkenal, Thomas Aquinas, Albertus Agung dan sebagainya. Jadi santo-santo santa besar dari Ordo Pawarta
juga mengenakan jubah yang saya kenakan ini. Jadi ada hoodnya, ada kaputsnya, kemudian ada skapulirnya, ada ikat pinggangnya, ada rosarionya. Ini ada rosarionya. Dan ada juga tambahan lagi, ini yang warna putih. Kemudian ada yang warna hitam juga. Ada mantel warna hitam. Itu waktu pengucapan kaul itu kami akan menggunakan pakaian lengkap, jubah lengkap Dominikan. Jadi para frater, para romo kalau menggunakan jubah lengkap dari jubah Dominikan itu tampak seperti penguin gitu, hitam putih, imut-imut gitu. Itu sekali lagi momen rahmat, momen kemuliaan. Dan setiap rahmat yang saya terima, saya selalu hitung rahmat ini. Counting my blessings. Dan setiap dari kita harus bisa counting our blessings, menghitung rahmat sekecil apapun berkat yang kita terima dalam hidup kita. Karena rahmat yang kita terima ini berasal dari Allah. Rahmat yang kita terima, berkat yang kita terima ini enggak bisa menjadikan kita menjadi pasif. Enggak bisa menjadikan kita kaku. Itu bukan maksud dari berkat rahmat yang kita terima dalam hidup kita. Rahmat yang kita terima harus bisa memampukan diri kita, hati kita untuk semakin bisa mencintai, semakin bisa bersyukur. Terutama ketika masa-masa sulit dalam perjalanan panggilan saya. Ini yang menjadi pegangan saya, counting my blessings, menghitung rahmat berkat yang saya terima. Ketika krisis, cobaan, tantangan datang dalam perjalanan panggilan saya, kemudian mulai muncul pertanyaan-pertanyaan besar seperti apakah saya harus tetap stay, tinggal di sini, tetap lanjut atau mesti keluar, meninggalkan panggilan saya. Momen-momen rahmat ini yang menjadi kekuatan saya. Sama seperti ketiga murid Yesus yang sekali lagi mengalami penglihatan yang luar biasa di atas gunung yang tinggi di Bukit Tabor. Dan Petrus memutuskan ingin tinggal lebih lama, namun tiba-tiba mereka ketakutan dan penglihatan surgawi ini menghilang dari hadapan mereka. Dan Tuhan Yesus meminta mereka untuk turun gunung. Ya mungkin sebelumnya saya berpikir bahwa menjadi seorang frater, menjadi seorang Dominikan itu enak, mudah. Tapi realitasnya nggak seperti itu, kenyataannya seperti itu. Nah Bapak Ibu di sini kan, ya mungkin awal-awal PDKT gitu, awal-awal menikah masih dalam honeymoon stage itu istilahnya. Manis-manis gitu. Pasangan masih dilihat imut-imut, setelah 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun akhirnya jadi amit-amit gitu. Nah, seperti itu pengalamannya, tiba-tiba seperti hilang begitu saja. Tuhan mengajak para rasul untuk turun gunung. Namun satu hal yang saya sadari, satu hal yang harus kita sadari, pengalaman turun gunung sampai ke bawah, ke kaki gunung, sampai ke bawah, ternyata merupakan pengalaman, satu undangan untuk kita semakin dalam mencintai. Semakin turun, semakin dalam mencintai. Dan sebenarnya mengapa alasan Tuhan Yesus mengajak ketiga murid ini untuk turun gunung? Alasannya apa? Karena beberapa hari sebelumnya Tuhan Yesus bercerita, mengungkapkan bahwa suatu saat nanti di Yerusalem ia akan menderita, disalibkan, dan wafat. Mereka sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Bahwa Yesus akan menderita, disalibkan, dan wafat. Itu realitas dari perjalanan sebagai pengikut Kristus. Namun bukankah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ujian dari kedalaman cinta kita adalah pada saat sulit. Justru pada saat penderitaan, pada saat sulit, saat itulah kemurnian, komitmen cinta kita ini sedang diuji. Seberapa dalam, seberapa tulus saya ini mencintai, seberapa sungguh saya mencintai pasangan saya, seberapa sungguh dan tulus saya mencintai
panggilan saya justru pada saat-saat sulit. Itulah saat-saat kita mau melihat seberapa murni, seberapa tulus cinta kita. Justru pada saat-saat ada keretakan dalam kehidupan kita, dalam relasi kita, kita dicobai dengan segala penderitaan, dalam hubungan kita, dengan sesama, dengan pasangan hidup, kita pecah berkeping-keping. Justru pada saat itu Tuhan hadir. Sejauh kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat besar dalam kehidupan kita. Ia akan mengambil kepingan-kepingan keretakan hidup kita dan ia akan mengerjakan suatu mukjizat yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus bisa membuat garis lurus dari garis-garis bengkok. Apa masa lalu kita? Apa keretakan kita? Apa masalah dalam hidup Anda? Dan seringkali Anda menganggap bahwa diri Anda tidak pantas karena dosa-dosa Anda. Tetapi justru itu, kepingan-kepingan, keretakan-keretakan kita ini bisa menjadi kesempatan untuk menyaksikan mujizat yang besar. Sejauh kita mau mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Nah, inilah paradoks iman kita sebagai pengikut Kristus. Inilah paradoks iman kita yang begitu indah sebagai pengikut Kristus. Susah untuk jalan bersama Kristus, memikul salib kita, iya. Sulit untuk menjadi seorang pengikut Kristus, iya, banyak sekali tantangan. Kita pasti akan terluka. Sudah terluka, sudah dihianati, menderita, kita diminta untuk terus mencintai, untuk berbagi. Sudah tercabik-cabik, kita harus memberi dengan tulus. Mencintai itu kan seperti itu. Kita harus memberi, kita harus tercabik-cabik. Tapi justru itu kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib, di atas bukit Kalvari. Ia juga berubah rupa. Ia berubah rupa, dilumuri darah, tercabik-cabik, terlukai, dan ia tidak kita kenal lagi. Tidak tampak seperti manusia lagi. Ia berubah rupa. Justru pada saat itu, Tuhan Yesus juga menampakkan kemuliaannya. Kemuliaan kasih yang luar biasa, kasih yang memberi hidup. Justru pada saat kita terluka, tercabik-cabik, memberi karena cinta, justru luka-luka itu yang memberikan kita kesembuhan. Karena luka-luka Yesus telah menyembuhkan luka-luka kita. Itu yang kita rayakan, iman yang seperti itu. Anda terluka, saya terluka, tetapi dengan kasih Kristus kita masih bisa mencintai. Bahkan lewat luka-luka kita, kesulitan hidup kita, itu kesempatan untuk kita menyembuhkan luka-luka orang lain. Jadi mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa, kita panggil Tuhan, ajak Tuhan untuk berjalan bersama kita. Kita jadikan bukit Kalvari, bukit penderitaan kita menjadi bukit kemuliaan, bukit Tabor. Karena jelas apabila kita mengikuti Kristus dengan setia, tujuannya jelas meskipun sulit, kemuliaan. Kemuliaan. Dan kita terus mau belajar dengan setia, memikul salib kita, menderita dengan satu tujuan, memikul salib kita dengan cinta, memikul segala penderitaan kita dengan kasih. Karena cinta bisa memenangkan segalanya. Omnia vincit amor. Kasih memenangkan segalanya.